Satu. Aduh. Mohon maaf Bu, terlambat masuk. Sakit perut. Apa suara berubah? Sakit perut. Suaranya. Gimana? Rizky sudah jadi host. Rizky. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Ini sudah saya rekam Pak. Siap. Oke, silakan dibuka, Rizky. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan debat bahasa Indonesia. Sebelum kita melaksanakan kegiatan debat, ada baiknya kita pembukaan terlebih dahulu. Yang pertama sekali adalah saya ucapkan terima kasih kepada tim juri yang sudah hadir dan juga peserta debat bahasa Indonesia pada Fakultas Peternakan Universitas Jambi tahun 2020. Kemudian yang berikutnya adalah langsung saja kepada penyampaian pembukaan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan oleh Pak Devison. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan pada kita bersama untuk dapat melaksanakan kegiatan debat bahasa Indonesia pada hari ini. Salam beserta salam tidak lupa kita sampaikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para Bapak dan Ibu Dewan Juri. Ada Bu Ella, ada Pak Yuwaha, dan ada Bu Nel. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak terlambat masuk karena memang kayaknya lumayan terporsir juga dengan case one ini. Sehingga memang kondisi agak kurang baik. Kemudian nanti saya juga tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena pagi ini juga ada rapat dengan Pak Hendri kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang harus juga dibuat laporannya dari sekian hanya 3 atau 4 yang diterima di Unja. Pada panitia Pak Rizky, Pak Wira serta yang lainnya, mudah-mudahan dapat berhasil dengan baik. Dan kepada Ananda semua, jadikanlah ajang ini menjadi ajang bagaimana menjalankan komunikasi yang baik. Karena memang ada pepatah yang menyatakan bahwa terkadang dengan komunikasi yang baik dalam membuka usaha akan jauh lebih baik dibandingkan Ananda punya kemampuan modal yang kuat. Karena memang link itu yang jauh lebih baik. Bu Ella, Kang Yuwaha, Bu Nel, terima kasih banyak. Saya tidak bisa namani sampai akhir karena sudah di WA oleh Pak Hendri untuk segera lagi rapat di fakultas. Katanya tidak rapat Zoom, langsung rapat langsung. Yang penting nasbungnya. Iya kan? Iya kan? Yang penting nasbungnya. Ya, Yang penting nasbungnya. Oh iya Kang. Kalau itu siap Kang. Pak Rizky dicari ojek, Pak Rizky disuruh antar ke tempat masing-masing. Tidak. Pak Devison, usul. Iya, Ibu. Kameranya semua dihidupkan dulu. Kita harus foto dulu bersama. Ayo kameranya hidupkan. Oke, baik. Buat ini. Nanti dia belum selesai. Buat Bu Pak Ella, Devisonnya betul belum itu. berangkat, belum pergi. Bu Nel, Ide hidupin. yang bagus. Sudah belum? Bu Pak Nel? Rizky dipoto, Pak Rizky. Siap. Ini pun sudah saya rekam juga Nel? Pak. Bisa Pak. Bentar. Udah Bu. Sebentar. Foto serempak Pak Rizky, foto serempak. Oke, siap. Ayo. 1, 2, 3.
Pak Iwaha kok 2 ini akunnya? Iya, yang satu HP. Nggak apa-apa, nggak apa. Oh, iya, siap, Pakai dua biasa itu. Oke, siap. Sudah, Pak? Oke. Baik. Sudah, Ki? Sudah, Pak? Baik. Bu Ella, Pak Wiwaha, dengan Bu Iru. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke acara inti, yaitu debat bahasa Indonesia yang akan saya serahkan kepada Pak Iwaha. Yang aja lah, Bu Ella. Ke Bu Ella, kepada Ibu Ella. Kemarin Pak Wiwaha dia yang gampang-gampang. Enak aja. Pak Bu Ella. Sok atuh Bu Ella. Nanti kalau yang bahasa Inggris saya Bu yang mimpin Bu. Siap. Bentar, saya tutup pintu dulu sebentar. Betul lah. Salah jadinya. Pintu udah ditutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiwaha, Pak Inir, dan Pak Rizky. Terima kasih atas kepercayaan kepada kami untuk dijadikan juri ya. Oke, adik-adik, Sufikal, Rapon, Dina, sudah ada? Sufikal? Mana Sufikal? Kok tidak ada? Putri, Dina. Ada Sufikal ya? Oke, Sufika, Rapon, Dina sudah ada. Kalian masuk ke grup A, kemudian Andri, Ade, dan RTS sudah ada. Kalian masuk di grup B. Untuk teknis pelaksanaan, karena di sini diundinya sulit, kita langsung saja grup A kita tunjuk sebagai pemerintah ya. Afirmatif. Istilahnya Pak pemerintah ya. Ya, Grup B untuk saat ini kita sebagai oposisi. Oke, sebagaimana telah ditetapkan oleh panitia, kita nih pelaksanaan sekarang mulai pukul 9:30 kurang 5 ya. Waktunya di sini 2 menit ya. Jadi kepada grup A silahkan mengatur nanti bagaimana teknis pelaksanaan pembagian waktunya di antara kalian. Yang jelas kita nanti 2 menit untuk tahap pertama dan untuk materinya istilahnya tuh istilahnya saya tuh lupa. Topik ya, apa namanya topik tuh? Topik. Tema. Ada tuh istilahnya kemarin Pak Rizky di WA. Mosi, Bu. Mosi ya. Ya, mosi. Yang jelas sekarang silahkan grup A Anda bicara tentang undang-undang Ciptaker dan kaitannya mungkin dengan COVID. Silahkan. Atau untuk peternakan silahkan, untuk umum silahkan. Yang jelas nanti di sini penguasaan materi kalian yang kami nilai. Oke, kita mulai sekarang pukul 9:29 kita anggap 9:30. Oke. Silakan juru bicaranya. Sufikal, Mulai ya, Bu. Dina, juru bicaranya siapa? Saya, Bu, pembicara satunya, Bu. Ya, Apa tuh? Rapon. Oke. Silakan Rapon, Anda menyampaikan sesuai dengan ada yang sudah mosi yang sudah ditetapkan. Silakan kaitkan antara 3 itu. Tapi diutamakan tentang Omnibus Law ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peninvestasi pemerintah pusat, proyek strategi nasional. Undang-Undang Cipta Kerja ini mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah dan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dalam usaha mikro, kecil, dan menengah serta kemudahan perizinan berusaha dan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Undang-Undang Omnibus Law mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Oke, waktu Anda tinggal 20 detik. Ini nggak ada Terdapat itu dukungan bagi UMKM ya? lewat kemudahan dan kepastian proses perizinan melalui mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Dalam pengurusan sertifikat UMKM, sertifikat halal, ada percepatan dan kepastian proses, yaitu pelaku usaha berskala kecil mendapat kemudahan dan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang sebelumnya yaitu membayar 4 juta rupiah, sekarang ditanggung. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Oke, waktunya ya mungkin kurang lebih sekian. Selanjutnya silakan yang mau sebagai oposisi. Begitu ya. Sebentar ya, kita cut dulu, kita stop dulu. Pak Wi, kita semuanya bicara atau satu orang? Ini saya juga masih. Ya, seperti biasa, oposisi lagi membantah. Sekarang oposisi ya. Oke, Tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh oposisi juru bicaranya siapa? Saya, Bu. Ade. Oke, Ade, Anda diberi kesempatan 2 menit sampai 2 menit 20 detik. Dipersilakan mulai sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara pertama dari tim oposisi akan memberikan argumen kami bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini sangat banyak merugikan banyak pihak di Indonesia tentunya. Rancangan undang-undang ini disahkan dengan terlalu tergesa-gesa, dengan minim partisipasi dari publik. Maka dari itu, buktinya saja mengapa harus disahkan pada saat malam hari yang dimana tidak banyak aktivitas terjadi. Dan hak masyarakat ini sebenarnya dilibatkan dan mendapat informasi mengenai kebijakan publik dijamin oleh pasal 28C ayat 2 dan pasal 28F UUD 1945 serta pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 15 tahun 2019. Itu menyatakan bahwa publik ini diperbolehkan, publik ini dilibatkan, masyarakat mempunyai hak untuk dilibatkan dalam pengesahan RUU ini. Sedangkan RUU ini saja disahkan pada saat malam hari yang sudah saya katakan tadi bahwa itu minim partisipasi publiknya. Tidak banyak kegiatan yang terjadi pada malam hari. Lalu, sentralisasi kewenangan ke pemerintahan pusat dapat mengurangi fungsi kontrol terhadap tingkat eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, serta melemahkan esensi otonomi daerah. Nah, di sini tadi tim pemerintah, tim pro mengatakan bahwa ini mendukung perusahaan mikro. Tetapi nyatanya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini justru malah membuat usaha kecil di Indonesia ini semakin tidak mendapat support dari negara. Karena investor yang masuk itu mayoritas dari luar negeri, bukan dari Indonesianya sendiri.
investor dari Indonesia ini sendiri justru sangat kecil. Jika investor dari luar masuk, semakin hilanglah investor yang ada di Indonesia. Baik, demikian pendapat saya. Terima kasih. Oke. Silakan dibantah lagi. Terima kasih. Sebelumnya saya ini ya ke adik-adik ini, di sini materi tentang kebaruan itu dinilai juga ya. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi yang sudah update itu mudah-mudahan yang update-nya yang disampaikan ya. Update terakhirnya kan beda itu. Kenapa? Update terakhir maunya Bu, yang data update terakhir yang iya makanya itu. Jadi itu kan update awal itu seperti itu, tapi yang terakhir itu lain, nanti kebaruan ya yang dinilai ya. Oke, nanti itu disampaikan juga, tapi tidak masalah. Oke, kemudian Pak Wi, sekarang kita kembali ke sampai berapa putaran? Satu. Silakan. Ya. Silakan. 3 putaran ya. Oke. Silakan kepada tim pemerintah yang mau menyangga, silakan. Oke. Silakan, siapa tim pemerintah yang mau menyampaikan? Rapon tadi kawannya Sufikal dan Dina, silakan. Tim pemerintah juga update terakhir juga tuh. Silakan Sufikal, Dina. Kalau Anda mungkin belum tahu informasi update terakhir, silakan saja ini ya disampaikan apa yang Anda tahu. Sekarang ya semampunya aja lah. Iya. Siapa nih dari grup pemerintah nih? Baik Bu, saya saja Bu yang menyanggahnya Bu. Oke, Sapon silakan. Silakan. Baik, saya akan menyanggah dari Ade tadi. Bagi nelayan diatur penyederhanaan perizinan usaha untuk kapal perikanan dilakukan melalui di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pasal 35A, yaitu 1. Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal Indonesia dan izinnya tidak dipersulit, yaitu sangat mudah. Dan pada ketentuan pasal 6 diubah investasi, yaitu lahan yang ditetapkan sebagai kawasan peternakan atau penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatan secara berkelanjutan. Di mana di sini yaitu para investor tidak hanya berasal dari asing, tapi banyak juga di Indonesia. Yang lain silakan. Kalau kamu sudah silakan dilempar ya. Sudah Bu. Oke, lempar ke kawannya. Silakan, ada yang menanggapi. Kita kawannya mungkin ada yang mau menanggapi dari pernyataan saya tadi. Gitu. Seperti itu kalimatnya. Sebaiknya jangan baca ya, kalau baca agak bingung memang. Harus sudah keluar, kalau namanya debat kita tidak bisa sambil baca. Oke, tinggal 1 menit lagi nanti. Bu, saya mau menambahkan sedikit dari Rapon. Ya, oke, silakan Dina. Yang tentang perizinan usaha dan tentang pengusaha, Bu. Itu kan memang pengusaha yang seperti dikatakan saudara Rapon itu kan bukan yang hanya dari mancanegara saja atau dari luar, dan itu juga ada yang dari dalam negeri. Dan buruh yang terbaru, Bu, update terbaru, itu buruh diberikan upah lembur. Jadi mereka nggak dipaksa seperti yang kita tahu kan, buruh dipaksa, itu nanti dikasih upah lembur, dan dia nggak, pekerjaannya tuh tidak melebihi batas waktu kerja. 10 detik lagi silakan. Terima kasih, Bu. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah.
Oke, itu putaran kedua untuk oposisi, silahkan. Kita 3 Baik, putaran terima aja kasih, ya Bu. tentang ini ya. Andri. Oke, oposisi Ya, silakan. baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Dinosa dari tim oposisi. Tadi saudara Rapon bicarakan mempermudah izin usaha bagi ada Omnibus Law dan izin importir. Nah, sedangkan pemerintah melalui peraturan nomor 18 tahun 2012 yang mengatakan bahwa impor pangan akan terjadi jika stok di dalam negeri sudah tidak tercukupi. Nah, sedangkan yang kita ketahui stok dalam negeri sudah melampaui batasnya. Tetapi kenapa malah pemerintah mempermudah izin impor dari luar untuk masuk ke dalam? Nah, itu apakah hanya akan membuat rusak persaingan pangan dalam negeri? Nah, jadi saya meminta kepada tim pemerintah untuk bagaimana solusinya menghadapi permasalahan tersebut. Jika itu masih berlanjut, maka hanya akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan berkurang. Nah, saya persilahkan kepada saudara Rapon untuk menjawab. Oke, itu tadi dari Andre, materinya jadi ke impor ya. Oke, silakan, mungkin ada kaitannya dengan Omnibus Law, silakan. Itu yang grup oposisi kan belum habis waktunya, dah. Habiskan dulu, dah. Oke, Andre masih ada, silakan kawan Andre. Kalau ada yang mau menyambung, silakan 1 menit lagi. Mungkin saya ada tambahan sedikit, Bu. Iya. Nah, tadi tentang upah minimum karyawan ya. Si Andri ya? Andri. Tentang upah minimum karyawan. Nah, seperti yang sudah draft yang sudah tersebar di masyarakat, di situ dikatakan bahwa upah harian diganti menjadi jam. Nah, apakah itu kebenarannya sudah valid atau belum? Nah, jadi saya ingin mempertanyakan juga kepada tim pemerintah apakah itu benar. Jika benar, maka apa yang sudah disampaikan oleh tim pemerintah itu bisa dipercaya gitu. Baik, saya lanjutkan kepada kawan-kawan di kelompok oposisi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, waktunya sudah habis untuk kelompok B. Selanjutnya, saya agak bingung kalau gini nih, pakai karena terbatas sama waktu. Silakan, ini putaran ketiga sekarang ya. Baik. Oke, sebentar. Silakan oposisi, siapa lagi yang mau bicara? Sekarang pemerintah, Bu, udah habis. Ya, pemerintah. Silakan. Pemerintah ada yang mau Assalamualaikum menanggapi? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tes. Jadi close pada. Tes. Iya, silakan. Ayo, waktu saya. Sinyal Halo. Silakan, speaker. Waktu Anda habis nih, sudah 10 menit. Enggak ada sinyal. Silakan Sufika. Cepat. Cukup maju lagi. Oke, ada yang mau gantikan Sufika? Bu, izin ya. Bu. Saya mau pemerintah nih ya? Ya Bu, dari tim pemerintah. Saya mau mau menjelaskan yang tentang upah harian yang diubah menjadi jam yang disebutkan oleh saudara Andri Dinosa. Upah sebenarnya itu setiap karyawan itu mendapatkan upah bulanan, yaitu seperti gaji pokok. Jadi yang dimaksud saudara adalah upah harian diubah menjadi jam,
adalah gaji yang diterima dihitung berdasarkan jam kerja. Misalnya seseorang yang bekerja selama 40 jam atau lebih, itu tuh mendapatkan gaji lebih. Misalnya tuh saya ini buruh dan saya memiliki teman dan saya jarang masuk, berarti gaji yang saya terima hanya 2 juta, sedangkan teman saya yang rajin masuk itu mendapatkan gaji lebih dari apa yang dia dapat per jam. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan, itu dari pemerintah. Dari pemerintah sudah bicara semua ya. Sulfikal tadi tapi bicaranya masih ini ya, tidak jelas, akhirnya tidak jadi. Oke, sekarang tim B, silakan kesempatan dari putaran pertama. Sekarang silakan tim B untuk memberikan sanggahan kembali. Oke, siapa yang mau bicara? Saya Bu, RTS Anita Rahayu. RTS belum bicara dari tadi ya? Belum, Bu. Oke, RTS silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Saya ingin menyanggah menurut pendapat dari kelompok pemerintah mengenai penggajian buruh tadi. Apakah ada bukti jika penggajian secara penghitungan kerja secara jam akan diberikan dengan optimal? Di sini kita berbicara mengenai buruh, bukan tenaga kerja pemerintah. Buruh apabila digaji secara per jam, apakah akan menjamin kehidupan keluarga di rumahnya? Dengan saya mengutip dari stroboslightstock.com, aliansi kandang berjuang yang terdiri dari 7 elemen mahasiswa yang mewakili regional Jawa Tengah dan DI Yogyakarta secara tegas menolak rancangan undang-undang RUU atau Omnibus Law secara keseluruhan. Hal itu disampaikan melalui naskah kajian yang berjudul The Real Virus is Omnibus Law. Naskah yang tebal 27 halaman itu terdiri dari 4 bab yang dimulai dari pendahuluan, uraian permasalahan, pasal-pasal paradoks, dan RUU Omnibus Law domain agrikultur. Secara kesimpulan dan saran, naskah tersebut didapatkan melalui akun WhatsApp yang diterima oleh stroboslightstock.com pada Selasa 1 September. Pasal yang mendapat penolakan keras pada UU nomor 41 tahun 2014 tentang peternak dan kesehatan hewan pasal 36B ayat 1 yang sebelumnya berbunyi, pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Klausul itu diubah menjadi pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Adanya perubahan itu ditakutkan menjadi sinyal kuat bahwa impor produk hewan atau produk pariwisata bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya klausul produk dalam negeri tercukupi. Saya rasa cukup sekian. Oke. Terima Baik. kasih. Jadi tadi ini kaitannya dengan yang dibahas oleh si adik ya. Siapa tadi yang Andri ya. Kaitannya itu dengan tentang impor segala macam. Oke, jadi mungkin ini untuk putaran pertama kita sudah selesai. Ya, tapi kami belum bisa melihat di antara kalian itu ya potensinya masih baur. Iya. Dan di sini diharapkan kalian itu tidak tidak baca ya. Iya. Jadi mata menghadap ke kamera. Mata menghadap ke kamera karena kalau baca itu nanti Menguasai, kalau nggak menguasai jadinya. ya. Jadi pandangan kalian melihat ke kamera, jadi kalian bicara berdasarkan alur pikir kalian. Oke, untuk Pak Wi, waktunya 2 menit, mau kita tambah bisa enggak Pak Wi? 3 menit dah, 3 menit lah. 3 menit ya? Ya. Karena ya terlalu ini ya, terlalu mepet. Jadi 3 menit atau 5 menit ya, karena. Jadi nanti ke pembicara pertama, silakan kalau Anda sudah selesai bicara, masih ada waktu, silakan dijelaskan oleh tunjuk kawannya, silakan ya kepada kawannya. Kemudian dalam bicara kalian melihat ke kamera, jangan melihat ke teks, itu nanti jadi tidak bagus ya.
Oke, sekarang kita balik. Balik ya. Kelompok B, silakan Anda berperan sebagai pemerintah. Kelompok A sebagai oposisi. Kelompok B juru bicaranya siapa? Izin bertanya, Bu, dengan mosi yang sama. Waktu kita sediakan 3 menit. 3 menit ya. Untuk kalian kalau sudah pembicara sudah selesai 1 menit masih ada waktu, silakan disampaikan kepada kawannya. 3 menit ya, yang putaran sekarang. Siapa juru bicara dari kelompok B? Izin bertanya, Bu, apakah dengan mosi yang sama? 3 menit, ya. Satu itunya. Maaf Bu, maksudnya mosinya masih tentang Omnibus Law atau kita ubah menjadi kuliah daring atau COVID-19, Bu? Saya kira lebih menarik, ini kan ada kaitan. Bagaimana kalau Anda memahami Omnibus Law ini dikaitkan dengan COVID, dengan daring itu bisa juga. Bagaimana karena kemudahan itu dalam kondisi COVID misalnya ya, kemudahan untuk mencari kerja, untuk mengurus sesuatu, ya, untuk melamar kerja, itu kan ada kaitannya juga dengan ini. Kemudian daring juga. Nah sekarang kami bebaskan kepada Anda, boleh ya, karena ada 3, tapi jangan lari dari 3. Ya, Anda mau yang lain silakan. Mau yang lain silakan, tapi jangan lari dari yang 3. Oke. Ya, baik Bu. Baik, ini bisa langsung dimulai saja ya Bu? Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah akan mengangkat mosi temanya tentang kuliah daring. Saya selaku pembicara pertama dari afirmatif akan membatasi mosi kita pada hari ini, yaitu menjadi kuliah daring baik untuk meningkatkan mutu mahasiswa yang berkualitas di saat masa pandemi. Menurut saya, adanya kuliah daring di saat pandemi ini termasuk cara yang efektif untuk pendidikan di Indonesia. Karena selain kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini, ada baiknya kita juga dapat berlatih di rumah. Mahasiswa bisa melatih kemampuannya untuk mengumpulkan informasi sendiri. Jika mahasiswa belajar di kampus, mahasiswa akan berpatok kepada materi, kepada ilmu yang hanya diberikan kepada dosen. Mahasiswa tidak sangat minim berinisiatif untuk menambah materi sendiri, untuk mencari materi sendiri di luar jam perkuliahan. Dan mahasiswa juga dapat meningkatkan potensi analisis bagi mahasiswa ini sendiri. Mahasiswa diberi waktu berpikir bagaimana bagusnya jika dikasih tugas seperti ini. Jadi mahasiswa ini melatih dirinya sendiri untuk mengembangkan potensinya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Dan yang paling penting juga, mahasiswa jadi lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga, karena waktu yang baik itu adalah dihabiskan bersama keluarganya sendiri. Kalau misalkan kita kuliah di kampus, otomatis waktu kita banyak di luar rumah. Waktu kita banyak di kampus dan tidak dihabiskan bersama keluarga, sehingga jarak kita dengan keluarga pun itu akan semakin jauh. Lalu, kita juga lebih merasa nyaman belajar di rumah karena nyaman dan fasilitas yang lebih memadai. Misalkan belajar di rumah, kita bisa sambil istirahat, sambil menenangkan pikiran, karena posisinya lebih nyaman. Kita bisa belajar di kamar, kita bisa belajar di ruang TV atau ruang keluarga. Itu dengan jika kita merasa nyaman, jadi kita belajar menjadi lebih efektif. Kita belajar lebih masuk ke otak gitu. Lalu di sini saat ini mahasiswa harus dipaksa untuk mengeksplor teknologi lagi. Jadi di sini bagi mahasiswa yang masih banyak merasa IT-nya kurang, di sini dipaksa untuk bisa belajar IT, karena IT itu sangat penting untuk masa depan di Indonesia ini juga. Dan untuk karena masa depan kan tentunya sudah menggunakan teknologi yang canggih gitu. Sekian. Oke. Baik, silakan sekarang kepada tim oposisi untuk membantah atau menyanggah. Siapa dari mau bicara dari oposisi? Silakan. Siapa? Siapa dari oposisi sekarang? Sufika, Rapon, sama Dina. Siapa yang akan bicara? Biar tidak ini nanti, biar teratur. Karena sulit kalau di sini ya. Daring.
Ada? Baik, Bu, Bu, izin mengabarkan, Bu. Ya. Supika, Nah, Andri, jalan ya? aja, Bu. Andri. Enggak, Bu. Cuman mengabarin kalau kawan kami yang namanya Supikal jaringannya lagi hilang. Soalnya kami sama dengan dia sekarang di Geragai. Ya. Kamu sama siapa? Supika, siapa yang hilang? Supika, sinyalnya. Jadi Geragai katanya, di Geragai. Iya, siapa? Supikal, Bu. Sama? Sama Andri. Supikal keluar. Andri ada? Ada. Kami ada, Bu. Andri, Bu. Andri ada. Silakan. Jadi Supikal yang tidak ada. Ya, tidak bisa ikut lah berarti dia. Tapi ini masih ada di sini. Kalau jaringan tidak ada, berarti dia tidak ada. Akan nunggu jaringannya. Nah, nih, silakan. Lemah, Bu. Kata patah katanya, Bu. Ya, silakan saja. Siapa yang mau bicara? Coba aja dulu. Siapa yang bicara? Silakan. Baik, Bu, saya yang berbicara. Rapon. Bu. Jangan dibaca, Rapon. Pantanya lihat ke kamera ya. Oke. Baik, saya akan menyanggah pernyataan dari Ade, yaitu kendala pada saat kuliah daring. Kendala pada saat kuliah daring yaitu yang pertama yaitu jaringan internet atau koneksi yang tidak stabil. Apalagi saat hujan dan mati lampu, yang di pelosok desa itu sinyalnya hilang atau tidak timbul. Itu sangat sulit untuk mencari akses sinyal, itu bisa mencari ke kecamatan atau ke kota atau kabupaten yang aksesnya sulit untuk dilalui. Kuliah daring juga mengajarkan tidak disiplin, yaitu di mana seharusnya kita pagi-pagi itu mandi dan berangkat kuliah. Saat ini kuliah daring hanya memakai handphone, itu tidak harus berpakaian rapi. Hal itu membuat mahasiswa menjadi tidak disiplin. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan oleh mahasiswa dengan lingkungan sekitar karena kuliah online memakan banyak waktu mahasiswa. Materi yang diberikan oleh dosen itu hanya menumpuk saja atau tidak dibaca semuanya dan tidak dipahami oleh mahasiswa. Dan tugas yang diberikan pun bertumpuk dan tidak memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan kreativitas dan menciptakan suatu inovasi. Baik, Bu. Sudah? Silakan, masih ada waktu sekitar 1 menit. Tambahan, Bu. Ya. Saya mau menyanggah tanggapan Ade tadi, yang nyaman belajar di rumah sambil istirahat. Menurut saya, kan katanya tadi bisa belajar di kamar. Dengan kuliah daring ini, Bu, apalagi dengan berbasis Zoom, kadang-kadang mahasiswanya sering mematikan layar kamera dan membiarkan dosennya berbicara sendiri, Bu. Itu kan tidak sopan. Dengan begitu, mahasiswa itu juga jadi materi yang disampaikan oleh dosen pun jadi tidak masuk. Jadi gimana, kayak kurang klop gitu, Bu. Lalu tunggu, dan kuliah ini, Bu, bisa sangat tidak efisien lah, Bu. Kuliah daring ini sangat tidak efisien dan memundurkan pola pikir. Jadi seperti mahasiswanya tidak kreatif juga, Bu, bagi saya. Menurut tanggapan saya. Terima kasih, Bu. Mohon jangan, Bu, karena Anda bicara bukan kepada saya ya. Iya, kamu kan debatnya bukan ke Bu Ella. Bu Ella cuma menilai. Anda bicara formal sekarang. Jadi Anda bicara. Dan menyebutnya ke oposisi gitu. Tata bahasanya, gaya bicaranya itu juga harus menunjukkan Anda sedang berdebat. Berdebat. Ya, formal, jangan berdebat dengan kelompok orang. Jangan orang juga disebutkan, misalnya kelompok oposisi, kelompok pemerintah. Gitu, ya. Oke, jadi itu dari kelompok barusan tuh oposisi ya.
oposisinya terbalik. Sekarang kita kembali kepada kelompok pemerintah. Barusan kelompok pemerintah tadi kan sudah ada setuju, udah dibantah dengan alasan-alasannya. Silakan kelompok pemerintah untuk memperkuat argumentasi awalnya. Silakan. Siapa yang mau bicara? Baik, saya Bu Andri Dinosa. Andri, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari tanggapan dari Rapon dan Saudari Dina. Nah, jadi Saudara Rapon mengatakan mahasiswa tidak sopan dan kurang adanya interaksi sosial kepada lingkungan sekitar. Dan ada pula yang mengatakan susah sinyal ketika malam hari, baik siang maupun malam, sehingga mereka harus melakukan pencarian sinyal jauh-jauh ke kecamatan sebelah atau ke desa sebelah. Nah, di situ solusi dari pemerintah adalah dengan memberikan bantuan berupa kuota internet ponsel dan kuota kartu lainnya. Nah, di sana mahasiswa bisa menyesuaikan kartu yang mereka gunakan, apakah itu cocok dengan kondisi di sana atau tidak, sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan tanpa lagi memikirkan sinyal tersebut. Nah, tentang mahasiswa yang tidak sopan ketika belajar mematikan kamera atau makan gitu, itu adalah permasalahan individu mereka. Nah, tidak mungkin dosen menekankan mereka untuk memaksa untuk belajar atau tidak, karena sejatinya dosen adalah memberikan materi kepada mahasiswa. Nah, soal itu pun juga harap ditoleransi oleh mahasiswa, karena ini adalah kondisi pandemi. Jika tetap memaksakan untuk belajar di kampus, maka akan menimbulkan efek yang lebih besar lagi, seperti tertular corona. Nah, di sanalah kita sebagai mahasiswa harus bisa memikirkan tersebut. Jangan hanya cuma bisa menuntut tanpa ada memberi pemahaman kepada diri sendiri. Nah, mungkin Saudari Ade atau Anita ada ingin menambahkan? Baik, saya RTS Anita Rahayu ingin menambahkan. Di sini dari awal pembicara pertama mengatakan dia telah menyebutkan batasan MOSI, kuliah daring baik untuk meningkatkan mutu mahasiswa saat pandemik. Berarti dapat disimpulkan, kuliah ini sangat bermanfaat pada saat pandemik ini, karena jika adanya kuliah tatap muka secara langsung, maka kemungkinan untuk penyebaran virus COVID corona terjadi antar kloter mahasiswa semakin meningkat. Di sini dapat menyebabkan semakin meningginya angka positif COVID dan akan terjadinya bentrok antara mahasiswa dan pemerintah. Dan juga masalah disiplin. Disiplin bukan terkait mengenai kuliah online maupun kuliah offline. Disiplin berdasar dari diri sendiri. Mau itu online ataupun offline, bagaimana cara kita sendiri menghadapi diri kita sendiri. Bukan berarti saat online kita tidak bisa disiplin. Saat online kita juga harus bisa disiplin. Karena kita kuliah, hanya saja media yang berbeda. Perbedaan di sini terletak pada jika offline, kita datang bertatap muka langsung, kita mendapatkan ilmu langsung dan dapat kita serap. Namun, jika menggunakan daring atau menggunakan gawai, kita dapat menyerap secara lebih. Pertama, kita bisa mendengarkan secara langsung. Kedua, kita bisa merekam pembicaraan dari dosen tersebut. Dapat kita ulang kembali pada waktu luang. Hal ini sangat efektif bagi kita sebagai mahasiswa pada masa pandemi saat ini. Habis waktunya ya. Oke. Sedikit tambahan dari saya, Bu. Kenapa? Nanti waktunya yang putaran ini barusan ini ya, pro ya. Sekarang kita kembali lagi ke kontra barusan ya. Itu pro ya. Karena tadi dibalik. Sekarang kita kembali lagi yang ke kontra. Oke, yang kontra. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supikal ya. Oke. Di sini kita membahas mengenai polemik kuliah daring atau kuliah online, bahwa kami sebagai tim kontra sangatlah tidak setuju mengenai kuliah daring atau online ini. Mengapa demikian? Karena dapat kita rasakan bahwa banyak kendala yang
dirasakan oleh mahasiswa terhadap kuliah daring ini. Salah satunya bagi mahasiswa yang tinggal di pelosok, dan sinyal yang kurang, sinyal yang lelet, apalagi ketika sedang mengerjakan ujian atau UAS atau UTS, itu ada beberapa dosen yang ketika pada saat pengumpulan tugas itu telat, itu ada dosen yang tidak mentolerir hal-hal tersebut. Nah, hal tersebut dapat membuat ini jaringan nih, kenapa? Iya. Sufikal, dengar? Ya, jaringannya tuh, memot tuh. Bisa. Sufikal, kami tidak bisa kita mendengar. lihat pada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kuliah online ini, menurut data yang saya dapat, hanyalah 20% tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kuliah online ini. Dan kita di sektor peternakan, mahasiswa peternakan khususnya, dengan kuliah offline saja masih banyak kendala-kendala atau kekurangan. Mulai dari Ya, usahlah kalau ini pegang ini. Ayo, silakan mana waktunya? Yang waktu yang lain masih ada enggak? Kalau ada yang grup satu grup pemerintah, satu posisinya gitu. Andri atau ini waktu Pak Wiwah bisa ditolerir lah. Ya sudah. Ya, kita tolerir aja lah. Kasihkan ke kawan yang lain. 3 menit sudah. Kawan yang lainnya lah kasih. Nanti kita ini kan nanti di terakhir kita kasih inilah kesempatannya untuk ini untuk mengetes hasil akhir. Tapi kan detik lagi Sufikal hilang, oke sudah habis. Tapi kan nggak ketangkap ininya Bu, untuk yang dibahas lagi oleh pemerintah nih. Tapi kan nggak ketangkap ininya Bu. Jadi harus ada dulu dari oposisinya. Gimana? Mungkin RTS atau Andri sama kan Bu. Pak Wiwah aja nggak jelas, gimana? Ya kasih aja dulu si oposisi. Karena kan dari Sufikal tadi nggak ada ide yang ketangkap juga. Iya. Kasihkan aja ke Andri sama RTS. Ke grup pemerintah lagi sekarang? Enggak, masih yang oposisi dulu. Karena kan belum ketangkap ininya. Oposisi jadi kasih ke Rapon sama Dina ya? Ya. Oke, jadi bukan ini. Jadi karena tadi ada kendala sinyal, kami kasih kesempatan lagi kepada grup oposisi, Rapon atau Dina. Bukan Rapon, Andri. Oh iya, betul. Rapon sama Dina. Pemerintah, Pak. Iya, sama Dina. Silakan untuk saya berikan waktu 2 menit. Silakan. Baik, saya akan menyanggah pernyataan dari saudara Andri Denosa tadi, yaitu di mana yang itu kendala jaringan. Mungkin saudara Andri tinggal di kota dan tidak merasakan apa yang kami rasakan yang tinggal di desa ini. Bantuan dari pemerintah itu bukan kendala data selulernya, tetapi kendala listrik atau lampu. Di mana jikalau hujan itu jaringan kami sangat susah, dan pada saat mati lampu jaringan kami itu hilang total, di mana kuliah online ini tidak dapat terlaksana dengan baik, atau kami sering putus-putus seperti yang dirasakan saudara Surfikal tadi, di mana saudara Surfikal itu tinggal di desa. Nah, bantuan dari pemerintah itu memang banyak, tetapi tidak bisa kami gunakan, yang kami di desa ini tidak bisa kami gunakan dengan efisien.
karena kami harus pergi dulu ke kota atau kabupaten untuk mencari sinyal tersebut kalau ada kendala hujan dan mati lampu. Baik, terima kasih Bu. Oke, silakan Dina, masih ada 1 menit 75 detik lagi. Terima kasih. Dan juga Bu, memang salah. Oh, maaf. Dan juga kuliah daring ini sangat merugikan. Salah satu tragedi yang terjadi yang di Sulawesi itu mahasiswa yang mencari sinyal memanjat atau mencari sinyal ke tempat tinggi, Bu. Salah lagi. Yang ke tempat tinggi itu terjatuh dari menara masjid untuk mencari sinyal kuliah online. Itu kan sangat merugikan. Dan banyak lagi polemik yang terjadi seperti udah Bu, kayaknya sekian dari saya. Oke. Baik. Udah. Kita putaran satu lagi. Ya, silakan kepada tim pro. Ini Baik, Bu. Sebentar. Andri, Ade Putri, Anissa Rahayu ya. Anissa Ade Putri. Sekarang yang mau bicara siapa? Silakan. Saya Bu, saya dulu Bu. Kalian baik. Usahakan gaya bicara biar bagus ya. Gaya bicara jangan itu tadi. Walaupun siapa nih? Mute. Nah. Jadi ini ya, walaupun kalian isinya nyambung, gaya bicaranya tidak pantas, bukan tidak kurang truk lah ya, itu cuma ya. Coba gaya bicaranya kalian perbaiki bagi yang belum. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari mana tuh? Rubing. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Denisa ingin menjawab sanggahan dari Rapon dan Dina tentang saya tidak bisa, mungkin saya tinggal di kota dan tidak merasakan kesusahan seperti saudara Sufikal yang kesusahan sinyal. Itu ya Bu ya. Nah, gini, pemerintah tidak bisa sepenuhnya membantu apalagi dalam situasi pandemi ini. Karena semua negara, semua belahan bumi ini pun terpengaruhi oleh pandemi ini. Dan tidak mungkin sepenuhnya pemerintah memberi bantuan full kepada mahasiswa untuk belajar sepenuhnya. Mungkin pemerintah hanya bisa memberikan bantuan kuota. Dan semua itu harap mahasiswa bisa memaklumi. Nah, untuk solusi yang paling jelasnya pemerintah seperti kata Kementerian Nadiem, Pak Menteri Mendikbud, Pak Nadiem mengatakan bahwa kemungkinan besar akan diadakan kuliah offline secara tatap muka di kampus pada Januari. Nah, itu berarti bahwa semua kegiatan ke kampus akan aktif kembali dengan melakukan protokol kesehatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa pemerintah lakukan di masa pandemi ini agar kegiatan belajar mengajar kembali efektif berjalan seperti semula, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, untuk masalah yang sinyal tadi itu sepertinya sudah cukup pemerintah memberi bantuan kuota, karena tidak mungkin juga pemerintah mendatangkan dosen kepada rumah-rumah mahasiswa tersebut. Nah, dan kita sebagai mahasiswa juga harus bisa memaklumi ke kondisi sekarang ini, karena bukan hanya kita saja yang mengalami, tetapi semua negara pun mengalami juga. Nah, baik, itu saja yang bisa saya jawab dari sanggahan Rapon dan Dina. Mungkin Ade Putri atau Anita ada ingin yang menambahkan? Saya persilahkan. Silakan. Oke, baik. Waktu
50 menit lagi, 50 detik lagi, silakan. Oke, baik. Saya dari pembicara pertama dari tim pemerintah ingin menambahkan pendapat dari pembicara kedua dari tim pemerintah. Kita perlu kembali mengulas dari mosi kita tadi ya, teman-teman. Kuliah daring baik untuk meningkatkan mutu mahasiswa yang berkualitas di saat pandemi. Kuliah daring ini berlaku saat masa pandemi saja. Jika tim kontra tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini tentang pembahasan kita saat ini, apakah dari tim kontra bisa memberikan solusi lain selain kita melakukan pembelajaran daring ini? Di sini kita sangat dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan tentunya. Jika kita berkuliah di kampus pada saat pandemi, itu akan sangat beresiko besar, akan menambah angka korban positif dari virus corona ini sendiri. Jadi kami tekankan lagi bahwa kami sangat setuju adanya pendidikan dilakukan secara daring di saat pandemi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita udah berapa putaran, Pak Wi? Aku lupa. Untuk oposisi. Oke. Dua putaran. Sekarang itu barusan dari oposisi lagi ya. Nah, dari oposisi lagi. Sekarang oke, tim oposisi ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bicara? Oposisi, silakan. Bu, mohon izin Bu, suruh Fikal ada di ruang tunggu Bu, minta ACC masuk Bu. Rizky. Siap, sudah. Ada. Ya. Apa? Sudah. Oke, siapa tim oposisi silakan. Apon, Supika. Oke, siapa yang bicara? Silakan. Tidak ada. Kalau Surpika. Supika mau bicara, silakan. Kamu dari tadi, kami belum bisa menilai kamu karena dari tadi kamu bicara jaringannya tidak ada, jadi kami belum bisa melihat kemampuan kamu. Oke, silakan Supika kalau mau. Jaringan. Jaringannya kasihan ya. Apa, Awi? Ya. Awi. Ya. Apa kita lanjut apa kita jeda dulu, kita rapat dulu tim? Ya, boleh. Kita rapat, kita bikin grup baru ya. Gimana? Kita pakai WA aja, call aja. Bisa bikin ini. Ya, saya bikin Zoom lain ini lagi ya. Tapi aja Bu. Kan bisa WA. Apa? Dengan WA aja. Kita pakai WA aja ya. Kan berempat kan. Wah, Bapak itu udah hidup itu Pak yang satunya Pak? Itunya? Sebentar. Adik-adik sekalian, karena tadi tidak kayaknya ya kalian juga persiapannya kurang, sehingga debat ini kayaknya tidak terasa debatnya ya, kurang geret. Hanya ada 1-2 orang yang mungkin siap dengan materi itu gitu, tapi masih ya yang lain masih pada mikir-mikir. Nah itu tentu kita tidak bisa kalau namanya debat, lomba debat masih seperti itu, tapi harus siap dengan materi, siap dengan gaya, siap dengan yang lain-lain. Untuk itu, acara sekarang saya skors dulu. Kami mau mengadakan rapat dulu dengan tim juri, bagaimana nanti ininya, pelaksanaan selanjutnya ya. Oke.
gimana caranya? Bui, gimana? Pakai WA aja kan bisa langsung. Oke, pakai WA saja. Bisa. Saya juga bisa. Sebentar saya buat grup ya, Wi ya? Iya. Nggak Buat perlu grup Abi yang buat. Oke, silakan. dipanggil juga bisa kok. Nggak, langsung harus bagi grup kalau mau V-call rame-rame. Kalau WA kan bisa, telepon juga bisa bertiga langsung. Di grup NTU bisa juga kan? Oh, nanti kalau semuanya bunyi, nggak bisa. Enggak lah, kalau nggak dipanggil nggak bunyi. Kita yang bunyi kalau kita panggil grup, bunyi grup. Oh gitu. Nanti sebentar. Atau suruh lab dulu, Bu, yang ini, Bu. Enggak, Ibu bikin grup baru, Beni. Saya, Wiwahan, Elwida ya. Hariski perlu enggak, Hariski? Perlu lah, Bu, perlu, Bu. Masuklah. Nggak apa-apa dia ini. Oke. Sambil makan, Pak Wi. Enak nih. Jadi ini ketik jurinya. Oke, nah saya mau telepon sekarang ya. Di-mute dulu ya, di-mute dulu ini ya. Pak Wi, ini di-mute dulu ya, ininya ya, laptop sama HP-nya ya. Ya, di-mute dulu HP. Jobnya di-mute dulu. Jobnya di-mute dulu. Udah. Oke. Aduh. Oke. Baik, peserta semuanya. Jadi dari hasil pemantauan kami, tadi di antara 6 kalian ada 4 orang yang bisa lolos, ya. Ini kami mohon maaf mungkin yang tidak ini bukan karena mungkin mungkin karena tadi ada kesalahan gaya bicara atau bukan karena kalian tidak memahami materi sebetulnya mungkin ya, tapi karena tidak spontan. Jadi untuk itu kami akan ambil ada 4 orang yang bisa lolos. Nanti yang lain dimohon untuk leave ya dari Zoom ini. Satu dari kelompok 1, sebentar itu dari kelompok A.
ada Rapon, ya. Dari kelompok A kami ambil Rapon dan Dina. Dina, bukan. Bukan. Dina tidak. Dari kelompok A hanya satu, Rapon. Rapon aja, Bu. Rapon aja. Dari kelompok B itu tiga-tiganya bisa. Andri, Ade, dan Anita. Oke. Jadi maaf Dina ya, Dina sama tadi siapa Supikal, maaf kalian harus leave dari sini. Oke. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Ya bukan apa. Aman. Jangan khawatir. Sufika, Anda harus leave dari sini, Sufika. Dina live dulu, Dina. Tuh, Ibu. Oke, Dina. Dia sering ngomong, tapi nampak dia tegang yang ngomong tuh, nampak dia baca tuh. Oke. Jadi sekarang kalian ada 4 ya. Debat kayaknya. Tadi Rapon kamu ini video atau foto ya? Ibu tidak bisa melihat kamu nih. Iya, Bu. Ini video foto sih? Video, Bu. Video. Coba kameranya matanya kamu ke bawah. Jadi harus matanya coba agak ke atas. Gimana caranya? Mungkin terlalu kameranya terlalu nenggak kameranya. Mohon izin, Bu. Ya? Kamera saya ini di atas sekali, Bu. Kalau saya lihat kamera, layar zoom-nya nggak bisa lihat layar zoom saya, Bu. Layar zoom-nya di bawah. Iya, Bu. Saya pakai HP soalnya, Bu. Jadi sejajarkan nggak bisa. Saya melihat ke atas gini, saya tidak terlihat, Bu. Layar zoom-nya, Bu. Oke. Jadi kalian berempat ini nanti kami akan mengambil 3, ada yang tersisih 1. Jadi di sini ingat akan kami prioritaskan yang siapa dari meter ya. Anda berbicara sesuai dengan fakta ya. Dan sesuai dengan perkembangan terkini terbaru ya. Jadi jangan kita bicara tapi yang sudah isu lama itu kita tinggalkan, yang terbaru. Kemudian sikap sopan, menghargai lawan bicara, dan harus kelihatan kemampuan berdebatnya. Kalau mau motong silakan, saya mohon maaf atau gimana gitu, tapi dengan cara yang sopan dan vokal jelas ya. Jadi itu spontanitas itu kami diprioritaskan juga ya. Jadi itu di metode ya. Jadi tidak lamun-lamun lagi. Oke. Untuk itu mungkin sekarang Pak Wi, siapa yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan atau disuruh debat, Bu? Kita pertanyaan, kita mau lihat spontanitas dari mereka, nanti silahkan ada yang menjawab, ada yang menyanggah, silahkan. Ya, ada yang menjawab, menyanggah, nanti kita ini sesi kita ada 2 putaran lagi. 1 putaran sekarang sesuai dengan mosi kita itu mosi kita Pak Wawi. Temanya mana, Bu? Kita kasih pertanyaan ya, Bu ya. Oh, iya. Boleh. Masih pertanyaan ke Bu, ya, masing-masing bebas ya. Pertanyaannya bebas, Bu. Masing-masing pertanyaan silakan, saya persilakan kepada boleh Bu Nil, boleh Pak Wiwaha. Nanti silakan yang lain merespon. Enggak, 1 pertanyaan untuk 4 peserta gitu aja, Bu. Siapa yang ini? Spontan. Spontan sampai jawab gitu ya? Ya, tapi nanti waktunya dibatasin. Menjawab efektif ya, mungkin sekitar 2 menit. Oke, Bu Nil, silakan. Oke, ya, makasih Bu Ella. Yang lain dengar nggak? Rapon, Anita, Andri dengar ya? Dengar, Bu. Dengar ya. Ibu, pertanyaan Ibu sederhana ya. Karena yang sekarang ini penting bagi Ibu bukan cuma nanti kemampuan kamu menjawab ini dengan fakta yang ada ya, tetapi gestur kamu juga kan ada penilaiannya ya. Sikap kamu juga itu juga harus dinilai. Oke, pertanyaannya
ini berkaitan dengan yang sedang marak belakangan ini ya, yang juga melibatkan mahasiswa. Jadi dengar ya, mungkin Ibu perlu saya sebagai juri, nah ini juri nih, sebagai juri perlu tanggapan kalian berempat ya. Gimana menurut kalian, apakah perlunya mengatasi suatu permasalahan itu dengan mengadakan demo dan melibatkan mahasiswa? Dan mungkin nanti bisa kamu sampaikan positif dan negatifnya dengan mengadakan demo ini. Silakan, siapa yang mau jawab? Bebas, mau positifnya silakan, mau negatifnya silakan ya. Oke. Baik, menurut saya pada setiap permasalahan yang ada di Indonesia ini, Bu, mahasiswa lah yang menjadi penyalur dari rakyat-rakyat kecil untuk berbicara kepada pemerintah. Demo ini perlu, Bu, jika dilakukan tanpa adanya kekerasan gitu, Bu. Karena di sini jangan pakai Bu. Ya baik. Bu, juri ini. Ya baik. Juri gaji. Oke, baik, saya ulang. Diulang ya, ulang nanti saya lagi. Ya, silakan diulang. Oke, baik. Menurut saya demo ini perlu dilakukan oleh mahasiswa karena mahasiswa ini sebagai penyalur dari masyarakat, dari rakyat-rakyat kecil yang ingin berbicara kepada pemerintah, namun ternyata tidak didengar oleh pemerintah. Mahasiswa yang menjadi sebagai penyalur dengan melakukan demo tetapi tidak melakukan kekerasan gitu, tidak melakukan keributan. Demo secara baik-baik, menyampaikan orasi, menyampaikan pendapat kepada pemerintah agar dapat memikirkan rakyat kecil, dapat mempertimbangkan kembali keputusan yang telah pemerintah ambil, namun ternyata itu merugikan rakyat-rakyat kecilnya gitu. Sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Oke. Saya, Bu. Silakan itu dari Ade. Silakan yang mau boleh negatif, boleh positif, silakan. Silakan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Tadi Anita dulu, Andre ya. Andre. Ibu tadi bertanya tentang demo. Anita dulu kata Bu Ella. Anita dulu, baik. Ya. Anita dulu. Oke, Anita silakan. Baik, di sini saya ingin menyanggah jawaban dari Ade. Memang benar, mahasiswa sebagai penyalur dari masyarakat terhadap pemerintah. Namun, apakah demo sebagai jawaban terbaik? Apa tidak bisa dilakukan pertemuan secara langsung dari petinggi-petinggi mahasiswa mendatangi kepada pemerintah yang berwenang untuk menanggapi mahasiswa tersebut? Tidak perlu demo bagi saya. Karena lebih dari 95% demo pasti akan menimbulkan kekerasan, bentrok, kerumunan yang tidak efisien untuk dilakukan pada zaman sekarang ini. Terima kasih. Oke, jawabannya singkat. Silakan, Andri. Baik, Bu. Bu Juri, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Juri tadi tentang demo. Nah, di sini sebenarnya mahasiswa tidak perlu langsung melaksanakan demo, tetapi akan ada baiknya juga membaca draft dahulu. Andaikan pemerintah membuat kebijakan yang terlalu merugikan kepada masyarakat, ada baiknya mahasiswa dan masyarakat untuk membaca draft dahulu apa isi draft yang sudah dibikin pemerintah. Jika terdapat kesalahan, maka mahasiswa dan masyarakat bisa melakukan uji banding kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, jika Mahkamah Konstitusi tidak mengiyakan, berarti mahasiswa bisa tidak langsung, tetapi mahasiswa bisa melaksanakan konsolidasi dulu dengan pemerintah. Andaikan suara mahasiswa tidak didengar, maka mahasiswa bisa melakukan aksi tersebut untuk langsung menyadarkan pemerintah agar bahwa suara mereka didengar dan masyarakat bisa merasakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak setuju dengan kebutuhan mereka. Maka bisa disimpulkan bahwa
demo ini hanyalah opsi terakhir dari yang sudah disediakan seperti Majelis Konstitusi untuk melakukan uji banding dari peraturan tersebut. Terima kasih, Bu. Oke ya, waktunya kelebihan hampir 40 detik. Baik, Bu. Sekalian silakan yang Rapon mau bicara, oke. Baik, Bu. Saya di sini ingin menanggapi mengenai boleh atau tidaknya demo. Demo itu boleh-boleh saja atau boleh-boleh saja asal tidak ada ditunggangi oleh partai politik atau demo bayaran. Banyak orang mahasiswa yang demo itu tidak memahami isi penuh dari apa yang dia tuntutkan itu, Bu, atau hanya ikut-ikut saja. Sekedar untuk update status di WA, update status di Instagram tanpa memahami apa sebenarnya yang mereka itu tuntut atau rakyat inginkan. Dan demo juga berdampak negatif, yaitu perusakan infrastruktur. Karena banyak oknum-oknum mahasiswa itu yang anarkis, Bu. Merusak atau mencoret-coret apa yang sebenarnya itu sudah bagus, tapi malah dirusak, Bu. Justru itu akan merugikan negara. Terima kasih, Bu. Oke, waktunya pas. Jadi tadi ada 3 yang waktunya pas. Yang kurang malah ya. Ada 1 yang lebih. Dari materi relatif nyambung semuanya, ya dari tadi gaya ada ya. Oke, sekarang Pak Wiwaha mau menyampaikan pertanyaan, silahkan. Dibalik aja saya. Dibalik pertanyaan. Dibalik gimana? Ya. Ya, gini maksudnya. Nanyanya gini. Seandainya ya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya, apa yang ternyata kebijakan itu banyaklah ya merugikan, misalnya merugikan masyarakat. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Silahkan. Gimana Pak Wi? Kalau kebijakannya banyak apa? Banyak merugikan masyarakat. Banyak merugikan ya. Oke. Jadi di sini mahasiswa silakan dipertajam maksud merugikan itu ya. Bagaimana? Silakan, ada yang pro, ada yang kontra. Silakan, boleh. Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Sekali lagi. Ya. Berkaitan dengan demo tidak? Ya, bebas apa saja. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Pokoknya ada kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan masyarakat, dianggap merugikan masyarakat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa upaya-upaya mahasiswa atau apapun lah yang bisa dilakukan. Terserah pandangannya seperti apa mereka. Oke, silakan. Jadi kamu di sini kalau ada kebijakan, tentu mahasiswa tidak bisa melihat ini untung ini rugi ya. Kita harus disitulah bagaimana selaku seorang mahasiswa harus berpikir ilmiah, menalar ilmiah dan bersikap ilmiah. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Wiwaha. Kita sebagai mahasiswa, jika ada kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, langkah pertama kita harus mengkaji apa yang menjadi masalah, mengapa masyarakat dirugikan. Kita harus melihat dari sisi pandang masyarakat yang dirugikan. Apa mereka merasa merugi apa? Apakah mereka merasa merugi hanya di kalangan mereka atau di kalangan lain juga? Lalu mahasiswa bisa membuat petisi lalu disebarkan luas melalui sosial media, dan jika nanti setelah melakukan petisi mereka suara dari masyarakat masih tidak didengar, maka mahasiswa dibolehkan melakukan demo agar lebih didengar lagi suara dari masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke, waktunya pas ya. Oke, silakan siapa? Nah, selaku masyarakat ini luas. Kamu belum bicara, masyarakat itu luas, masyarakat yang mana, bagaimana? Silakan untuk dikaji ya. Silakan. Baik, Bu, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Wiwaha, Bu. Ya, yaitu mengenai kebijakan yang merugikan masyarakat.
Mungkin dalam sebuah membuat kebijakan itu pasti ada yang merasa dirugikan atau merasa diuntungkan. Dan tidak semuanya orang akan dirugikan. Mungkin pemerintah akan memikirkan itu kebijakan tersebut untuk 1 tahun atau 5 tahun ke depan. Mungkin saat ini belum ada manfaatnya. Tapi mungkin kalau jika kita sebagai mahasiswa itu harus mengkaji kebijakan ini orientasinya itu ke depan atau hanya untuk menguntungkan suatu pihak. Jika untuk menguntungkan suatu pihak saja, barulah kita melakukan melakukan rapat atau musyawarah antar badan eksekutif mahasiswa, dan jika ada yang kurang itu kita ajukan ke DPR, jangan langsung demo. Terima kasih, Bu. Oke, bagus jawabannya. Oke, Oke, silakan Anita ya. Oke, silakan dimulai. Di sini kita sebagai mahasiswa dituntut menjadi mahasiswa yang aktif sebagai penyampai aspirasi dari masyarakat luas terhadap pemerintah. Banyak kalangan dari masyarakat yang masih miskin terhadap teknologi. Maksud miskin di sini, mereka masih belum mengerti cara menggunakan teknologi untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemerintah. Disinilah letak dan fungsi mahasiswa sebagai penyalur dari pembicara masyarakat terhadap pemerintah. Benar dikatakan oleh saudari Ade tadi. Kita tidak perlu mengajukan demo secara langsung. Kita bisa membuat petis dengan menyebarluaskan, sehingga kita di situ dapat mengumpulkan berbagai macam pendapat, mau itu yang baik ataupun itu yang buruk. Semuanya nanti akan disimpulkan pada akhirnya letak dari musyawarah tersebut. Saya rasa sekian. Oke, waktunya pas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pernyataan dari Bapak Wiwaha. Nah, kalau menurut saya adalah mahasiswa dan masyarakat ada baiknya untuk berunding dahulu seperti konsolidasi apakah kebijakan tersebut benar-benar merugikan semua pihak atau tidak. Karena jika sudah merugikan, maka mahasiswa dan rakyat bisa melakukan tuntutan kepada Majelis Konstitusi. Nah, Majelis Konstitusi ini adalah resmi sebagai wadah yang disediakan oleh pemerintah jika ada sebuah undang-undang yang sangat merugikan kepada masyarakat. Nah, jika sudah Majelis Konstitusi tidak menanggapi dari itu, maka masyarakat dan mahasiswa bisa melakukan opsi tidak percaya. Nah, maka dari opsi tidak percaya ini, mahasiswa dan masyarakat bisa langsung mengadakan aksi demonstrasi ke pemerintahan seperti ke DPR atau gubernur agar bisa mendengarkan suara dari rakyat yang merasa dirugikan tersebut. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Pak Wi, Bu Nil mau dilanjut atau kita sudah cukup? Cukup lah. Sudah cukup ya? Sudah, Bu. Oke. Cukup, Bu. Tutup. Jadi adik-adik semua, jadi nanti dari 4 ini kami sudah bisa melihat ada 3 orang yang nanti akan kami pilih, dan kami mohon maaf pada yang nanti tidak terpilih, ya mungkin karena ada sesuatu yang karena sama-sama bagus, cuman mungkin ada yang nilainya ini sedikit gitu ya. Oke. Untuk itu kita akhiri sampai di sini, dan kepada peserta sekalian silakan untuk live dan biarkan nanti panitia akan memutuskan di sini. Kepada juri dan panitia, Pak Hariski dan yang lain untuk tetap stay di sini, dan ke mahasiswa silakan untuk live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih. Rizky mana? Ella, Rizky, Nel, Wiwaha. Eis, silakan keluar. Ini ada Eis. Eisnya belum keluar tuh. Oke, kayaknya nggak ada orangnya nggak ini? Sama Rizky aja di ini kan. Ah iya, sudah ada Mas Rizky. Kita bertiga. Jadi Pak Hariski, Pak Yudha, saya dari yang 4 tadi saya ngambil 3, Rapon, Anita, dan Ade. Gimana?
Iya, kalau Ya, kalau saya ngambil Rapon, Anita dan Ade. Saya Ade sama Anita boleh. Ya udah. Saya kecuali Andri lah, Bu. Ya. Jadi Andre kurang ini ya. Ya. Dari gayanya juga. Ya, agak lemot. Jadi mungkin yang bagus itu ada yang Ade, yang kalau yang paling bagus tuh Ade ya. Ya. Ade itu sesuai Bu dengan bentuk bibirnya Bu, bentar suka ngomong kayaknya Bu. Lagi. Betul. Nilai paling tinggi siapa Pak Wiwaha? Kalau saya Ade. Saya Ade Bu. Ade Bu. Saya juga Ade. Karena maksudnya dia tuh. Yang kedua ya. Anita, Rapon. Anita tegas. Anita saya Bu, Anita. Iya, sama dengan Andri tadi. Ya. Yang ketiga Rapon. Agak letoy. Oke. Jadi itu Pak Rizky, nilai ini kan tidak perlu, yang penting kan ini saja ya. Nilainya aja orangnya saja ya. Orangnya ya Ibu. Jadi Ade, Anita dan Rapon. Dan Ade 1 Bu ya. Ya, Ade 1, Anita 2, Rapon 3. Rapon 3. Oke, siap Ibu. Oke, tidak ada administrasi, tidak ada lagi apa kita harus ngasih nilai, tidak kan? Nanti kan sudah tahu juga nih juaranya peringkat yang 1, 2, 3 nanti pada saat SPJ Bu. Nanti kan kalau ada SPJ diminta apa-apa nanti kan bisa ketemuin Ibu sama Bapak. Ya, pokoknya bikin adalah nilai itu kan ya seperti itu. Sertifikat juri ada nggak? Sertifikat kita buatlah Pak untuk 1, 2, 3. Ya, sertifikat kasih 1, 2, 3 dan jangan lupa. Ya, siap. Juri dikasih sertifikat juga. Ini juri dapat apa-apa. Oh, siap. Makan beli dewe, dan dapat apa-apa. Siap. Yang penting juri nih, sertifikat juri. Simpan ucapan terima kasih. Siap. Untuk simpan. Oke, sudah. Oke, siap Ibu. Bapak. Assalamualaikum. Mungkin. Ya. Kembali ke saya dulu, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan debat bahasa Indonesia pada Fakultas Peternakan Universitas Jambi melalui daring ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yuha, jangan gitu. Saya mau screenshot dulu. Oh, kita screenshot siapa Ibu? Screenshot. Oke, Bu Nel, mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Ini ada videonya ini Bu, mulai dari awal sampai akhir nanti saya share. Oh gitu. Ya, saya di YouTube. Saya masukkan ke YouTube nanti bisa tengok di YouTube. Iya ini yang kata Rizky. Ya. Mangat kalau soal YouTube heran ya. Siap Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya Rizky. Sebentar Pak, saya save dulu nih Pak. Ya. Kan host. Oke. Hostnya kan ini langsung N aja Pak ya? N aja ya nggak apa-apa. Langsung kesimpan kan? Recordingnya. Ya, saya nggak tahu kalau yang untuk di YouTube tuh.